Halo teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan berbahagia selalu. Kali ini saya bakal bawain alur cerita film yang berjudul Boarding House yang dirilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan seorang anak laki-laki yang ketahuan melakukan pengancerotan dengan mamah gurih pemilik kosan. Bagaimana kelanjutan film ini? Tonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share ke media sosial milik kalian. Tanpa banyak basa-basi, kita tonton videonya. Selamat menyaksikan. Di awal cerita film, kita diperlihatkan oleh seorang pria yang bernama Panji. Ia adalah seorang mahasiswa baru yang berasal dari desa dan akan berkuliah di kota. Setelah sampai di depan kosannya, Panji mulai memanggil pemilik kosan tersebut, namun tak ada jawaban. Tiba-tiba saja ia mendengar suara desahan di dalam kosan tersebut. Dengan rasa penasaran, ia kemudian mengintip dari sudut pintu tersebut, dan alangkah terkejutnya ia melihat seorang ibu-ibu guru yang sedang melakukan pengancerotan dengan seorang pria muda. Setelah itu, ia kemudian kembali ke tempat awal tadi dan berpura-pura tidak mengetahui kejadian itu. Kemudian Panji memanggil lagi pemilik kosan tersebut. Tak lama kemudian seorang ibu-ibu gurih tadi yang baru selesai berwekuk keluar dan menemui Panji. Ternyata mama-mama gurih itu pemilik kos-kosan tersebut, dan si pria yang melakukan pengancerotan dengannya adalah pria yang tinggal di kosan itu. Pria itu kita sebut saja sebagai Roni, dan ibu-ibu gurih tersebut kita sebut sebagai Tante Tari. Panji kemudian diajak Tante Tari masuk ke dalam. Setelah di dalam ruangan, Panji memberitahu Tante Tari bahwa ia datang ke sini untuk tinggal di kos-kosannya selama kuliah di sini. Mendengar hal itu, Tante Tari pun dengan sangat senang hati langsung menerimanya dan mengantar Panji ke kamarnya. Pada keesokan harinya, Tante Tari masuk ke kamar Panji untuk membangunkannya. Melihat Tante Tari membuat Panji kaget, dikarenakan terong kulitnya sedang berdiri, dan dengan sigap Panji pun langsung menutup terongnya. Setelah itu, Tante Tari menyuruh Panji untuk bersiap-siap untuk pergi kuliah. Singkat cerita, setelah selesai pulang kuliah, ia menuju perpustakaan untuk menemui salah satu temannya. Di sini mereka sedang mengobrol-ngobrol santai. Namun beberapa saat kemudian temannya menunjukkan sebuah kaset video BF kepada Panji. Melihat hal itu membuat Panji kegirangan dan ingin meminjam kaset tersebut. Setelah itu Panji bergegas pulang ke kosannya. Tiba-tiba saja di perjalanan Panji merasa kelelahan dan duduk di depan gerbang kosannya. Tiba-tiba datang seorang wanita yang menghampirinya. Wanita ini bernama Giselle, di mana Giselle adalah anak dari Tante Tari, pemilik kosan tersebut. Giselle kemudian membantu Panji berjalan dan diantarkan masuk ke dalam kamarnya. Setelah masuk ke kamar Panji, Giselle mulai melepaskan kancing baju Panji dan sudah tidak kuat ingin mengencerot dengannya. Akan tetapi karena Panji terlalu gugup, ia malah menolak ajakan Giselle tersebut. Sementara Giselle pun kesal dan bergegas pergi dari kamar Panji. Keesokan harinya terlihat Panji yang baru saja bangun tidur sambil menggosok gigi ia berjalan-jalan. Tiba-tiba saja ia melihat Giselle yang sedang memakai pakaian seksi. Ketika melihat itu, terong kulit Panji langsung tegang dan kemudian bergegas pergi dari situ. Setelah di kamar, Panji agak kesusahan memakai celana karena terongnya masih tegak berdiri. Dan beberapa saat kemudian Tante Tari masuk ke kamar Panji untuk mengambil pakaian kotor yang ada di kamar Panji. Sontak hal itu membuat Panji kaget dan langsung menutupi terongnya. Ketika Tante Tari sedang mengambil pakaian kotor Panji, secara tak sengaja Panji melepaskan tangannya yang dipakai untuk menutup terongnya. Akhirnya Tante Tari melihat terong Panji yang berdiri. Namun karena malu, Panji langsung pergi keluar dari kamarnya tersebut. Pada malam harinya, Panji yang sedang mabuk-mabukan bersama temannya di suatu tempat. Ia lalu menceritakan tentang kejadian yang dialami tadi kepada temannya. Temannya pun mengatakan sebenarnya Tante Tari itu sebenarnya ingin mengencerot bersama Panji. Dan sebaliknya Panji harus menyadari tingkah laku Tante Tari tersebut. Keesokan harinya saat Panji berjalan untuk pergi kuliah, tiba-tiba saja Giselle datang dari belakang. Di sini Giselle memberitahu Panji bahwa hari ini ia berulang tahun dan mengajak Panji untuk pergi berjalan-jalan. Dan kemudian ia membatalkan kuliahnya lalu pergi berjalan-jalan bersama Giselle. Setelah selesai mereka bergegas pulang. Saat sedang di jalan, Panji melihat ada seorang wanita yang berdiri di depan pintu kosannya Panji. Dan ternyata wanita itu adalah pacarnya si Panji. Kita sebut saja namanya Bunga.
di mana si Bunga ini baru datang dari kampung dan ingin bertemu dengan Panji. Sementara itu Gisel merasa kecewa dan pergi masuk ke rumah. Panji kemudian mengajak Bunga masuk ke dalam kosannya dan mulai memperkenalkannya kepada Tante Tari. Namun di sini nampaknya Tante Tari tidak suka kepada Panji atas tindakannya itu. Dan kemudian Panji mengajak Bunga masuk ke kamarnya. Selang beberapa waktu Tante Tari pun masuk dan menyimpan pakaian lalu mengajak Bunga agar tidak tidur di kamar Panji. Pada keesokan harinya terlihat Bunga yang sedang mencuci muka dan tiba-tiba saja Roni datang menyapa dan mengatakan ia adalah teman Panji. Dan dengan membagongkannya Roni ini mengajak Bunga pergi jalan-jalan melihat ramainya kota. Sementara itu Panji hanya bisa terdiam saja. Pada akhirnya mereka pun jalan-jalan di keramaian kota. Setelah itu mereka duduk di suatu tempat yang sangat sepi. Tanpa basa-basi Roni berniat untuk menyipok si Bunga. Tapi Bunga pun menamparnya dan berhasil melawan sampai si Roni terjatuh. Setelah itu Bunga pun bergegas pergi ke kampung halamannya. Sementara itu Panji yang mengetahui hal tersebut mencoba menyusul Bunga. Dan sesampainya di stasiun, ia merasa kecewa karena Bunga telah pergi menaiki kereta jurusan Kiara Condong. Singkat cerita, Tante Tari terlihat mengantarkan makanan untuk Panji. Setelah sampai di dalam kamar kosan Panji, Tante Tari menyuapkan makanan itu ke mulut Panji yang sedang sibuk mengetik di laptopnya. Namun beberapa saat kemudian mereka pun sagne dan akhirnya mereka pun melakukan pengecotan. Akan tetapi setelah melakukan pengecotan, Panji merasa menyesal atas kelakuannya tadi. Setelah beberapa hari kemudian, Panji yang ketagihan langsung menghampiri Gisel dan menariknya dan mengajak Gisel untuk berwekuk, dan pengecotan pun terjadi di situ. Panji pun termenung dan teringat pacarnya yang pulang. Keesokan harinya Panji pun pulang kampung ke halamannya untuk melepas rindu bersama Bunga. Dan sesampainya di kampung halaman, Panji bertemu dengan Bunga dan langsung memeluk Bunga. Film pun selesai dan sampai sekarang si Panji pun belum pulang lagi ke sini dan masih di kampung halamannya. Dikarenakan sedang PPKM belum bisa ke sana, belum bisa ke sini, dan belum bisa kuliah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga kalian tetap sehat dan berbahagia selalu. See you next video.